yang sudah memenuhi undangan kita. Tepatnya hari ini tanggal 6 Juli 2022. Kita melakukan konferensi pers di Cafe Rasa Bunda ini terkait pada hari Senin. Pada hari Senin kami dapat berita dari Tribun. Konferensi pers dari Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, Ibtu Bambang, di mana pada menit 2 di detik 30 sekian beliau ada mengatakan bahwa klien kami ini Dinda dipanggil sebagai saksi. Kemudian diperiksa 1 kali 24 jam, ditetapkan sebagai tersangka. Atas pemberitaan itu kita tanggapi. Kita lakukan langkah preventif untuk melaporkan ini di Polda Sumatera Utara karena menurut kita ini penyebaran berita bohong kepada publik. Karena fakta yang sebenarnya klien kami itu dipanggil suratnya sampai sama kita 20 Juni 2022. Panggilan itu untuk tanggal 28 Juni 2022 pukul 10.30 sebagai tersangka. Dapat saya tunjukkan kepada rekan-rekan media. Di sini dibuat sebagai tersangka, bukan sebagai saksi. Ya? Oke, Bang. Di sini dibuat sebagai tersangka. Setelah ini juga kami mohon kepada rekan-rekan media, bagus kalau berita itu ada perimbangan. Hanya saja kami minta nanti dikosek lagi ke Kanit. Apakah sepengetahuan Kanit sama Kapolsek ini hanya saksi, penyidik membuat tersangka, ataukah sebaliknya? Nah, kalau untuk LP yang sudah kita layangkan di Polda Sumatera Utara, dapat saya tunjukkan lagi kepada rekan media. Ya. LP ini tertanggal 5 Juli 2022 sudah dimasukkan ke Polda Sumatera Utara semalam. Kebetulan karena saya sidang di luar kota, baru hari ini kita bisa konferensi pers. Untuk perkara yang dialami oleh klien saya ini, saya sebagai kuasa hukum pasti akan memperjuangkan hak-hak klien saya. Di mana dalam pemberitaan Bratayuda, ada dapat kami baca lagi di pemberitaan Bratayuda, Kanit Reskrim itu membantah bahwa adanya dugaan pemerasan itu. Tetapi beliau mengakui di sini bahwa dugaan yang kita sangkakan itu bukan disampaikan melalui chat WA. Benar, kita akuin itu. Itu disampaikan langsung bertemu dengan klien saya. Kemudian klien saya chat dia, 3.000 yang bisa om. Dan bisa dijelaskan sama klien saya, tidak ada membahas saksi ahli. Kemudian yang mau saya pertanyakan, dan media juga bisa pertanyakan kepada beliau, kalau hasil gelarnya meminta saksi ahli, sampai ditersangkakan klien saya, sampai menginap di sana, apakah saksi ahli sudah diperiksa? Kayaknya tidak ada. Dan coba dipertanyakan, apakah dalam penanganan perkara di Indonesia ini, apakah dibebankan kepada terlapor? Ya dong. Tapi kalau tadinya ini di persidangan, saya akan menghadirkan saksi ahli. Mungkin saya bayar. Nah, itu aturan yang saya tahu. Nah, saya sebagai kuasa hukum, karena klien saya ini selebgram, banyak yang pesan-pesan masuk kepada dia. Ada yang mengatakan dia kena kemarin di sana, ada yang nelpon dia juga kawannya selebgram dulu di sana dikondisikan katanya. Jadi tolong kemarin juga di Polda saya sampaikan kepada media. Kapolri mengatakan ikan itu busuk dari kepala. Polsek Percut ini kayaknya nggak henti-henti dari pemberitaan. Harus dikaji ulang ini, ditinjau ini. Apakah ini pembusukan dari kepala, atau dari perutnya, atau dari ekornya? Mungkin kita bisa flashback ke belakang. Kejadian Pak RT, saksi jadi tersangka.
Coba dikaji nanti wartawan media rekan-rekan media cari tahu siapa pejabat pada saat di situ. Apakah salah satu yang ada saat ini? Nah, makanya coba dicari tahu. Mungkin bukan di reskrimnya pada saat itu, mungkin di luar. Apakah di opsional? Coba dicari tahu. Nah, karena ini apakah sudah jadi kebiasaan yang tidak bisa dirubah gitu dia. Untuk saat ini kami mau menyampaikan tentang pelaporan polisi yang kami layangkan di Polda Sumatera Utara. Apabila ada yang mau ditanyakan rekan-rekan media, Bang, artinya poin-poinnya yang apa yang dikatakan Oknum Kanit itu tidak benar, Bang ya? sejauh ini yang kita baca dan kita dengarkan itu tidak benar. Tetapi beliau menurut saya membuat sugesti kepada masyarakat, membuat sugesti kepada publik bahwa hubungan kekeluargaan itu yang membuat dia menyampaikan tentang saksi ahli. Kalau saya sebagai keluarga dia, mungkin tidak seperti itu yang saya lakukan. Ya kan? Banyak seperti yang dia jelaskan bahwa klien saya ini menipu banyak orang. Dia buktikan dong. Di mana yang ditipu? Dia buktikan dong. Ada laporan di Polsek Medan Baru, ada laporan di Polres Belawan, ada laporan di Polda Sumatera Utara, ada laporan di Polsek Percut. Coba dicari tahu mana yang lebih tua laporannya. Apakah kemampuan penyidik ini lebih berkompeten Polsek Percut daripada Polda? Apakah lebih berkompeten penyidik Polsek Percut ini daripada Polres Belawan? Ya mungkin harus diperhatikan. Maksud saya saat ini sudah maju ya. Sudah globalisasi, sekarang gadget sudah cepat. Kepada saudara saya Pak Ibtu Bambang harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Saya juga sebagai kuasa hukum sering mendampingi personil kepolisian. Tapi saya juga banyak melaporkan aparat kepolisian. Karena saya harus profesional pada posisi saya. Yang paling penting itu hati-hati mengeluarkan setiap statement. Laporan di Polda yang kita melaporkan, Bang. Kita melaporkan tentang tidak profesionalnya penyidik, Bang. Ya, kita melaporkan itu ke Propam. Udah termasuk, Bang. Dua laporan berarti ya, Bang, Propam dan ke Krimum, Bang ya? Kalau ke Krimum itu ini mungkin jatuhnya nanti ke Krimsus ya, karena kita laporkan Undang-Undang ITE, penyebaran berita bohong. Aku masih penasaran, Bang. Ya, ataupun dari apa yang dilaporkan oleh Cici itu sekitar 56 juta, kita upayakan berdamaian sama si Dinda sesuai dengan perintah Kapolri, Bapak Kapolri Perpol nomor 8. Nah, kita bilang sama si Dinda, saya Dinda selaku keluarga kamu itu di depan kedua orang tuanya sama pengacara juga, lebih bagus kamu berdamai. Dari 56 juta itu minimal 30 juta itu kamu kembalikan uang dia, sisanya kamu cicil sehingga kamu bisa tidak dilakukan penahanan untuk menyicil utang tersebut sehingga laporan ini bisa dicabut. Kemudian saya nggak tega lihat kamu tuh nantinya menjadi tersangka di polsek ini. Saya selaku Anir Reskrim melihat secara nggak bisa dibohongi secara kekeluargaan, saya nggak tega kamu di dalam sel. Maka dari itu saya saran seperti itu. Nah, kalau dia bilang jawab untuk saya ini Om, saya tidak ada duit. Ya apa salahnya Dinda, kamu kan masih punya barang-barang kamu berharga seperti apa, sehingga terkumpullah 30 juta itu untuk memberi kepada si korban. Nah setelah itu kita cicil. Namun Dinda juga terus bersikeras, saya tidak ada uang Om. Ya udahlah kalau begitu, upaya terakhir adalah cobalah buat tidak ditahan surat. Nanti saya ajukan ke Kapolsek, keyakinan saksi-saksi keluarga kamu dan orang tua kamu, sehingga nanti hasil gelarnya itu adalah untuk mendatangkan saksi ahli. Nah, saksi ahli ini saya saran sama si Dinda untuk perimbangan. Manakala nanti sebagai perimbangan ini, maka saya saran sama si Dinda untuk dia yang menghadirkan saksi ahli. Dan itu saya dia bertanya kepada saya untuk dananya seperti apa, saya nggak paham. Dinda, kamu coba aja kalau di dalam pengacara kamu lebih paham. Nah,
Durasinya itu sekitar 1 jam saat itu. Setelah itu kita bubar. Nah, setelah pulang, saya berulang kali chatnya sesuai yang ada beredar yang di situ. Di situ chatnya isinya ada beberapa kali, cuma tidak saya respon, hanya dia bilang setelah saya baca chat itu, Om, uang Dinda ada 3 juta, tolong dibantu lah Om. Saya hanya membilangkan bahwasannya penuhi aja dek, penuhinya itu adalah penuhi aja saksi ahli yang kita minta, sehingga terjawab ataupun bisa jadi perimbangan bisa diperimbangan di perkara nanti. Kemudian setelah itu berjalannya waktu, kami panggillah sebagai saksi dia. Nah, setelah kami saksi, 1 kali 24 jam kami periksa lebih lanjut, sehingga kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Namun saya selaku keluarga juga saya menyarankan kepada Dinda untuk berdamai. Konsekuensinya